untuk senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Tabaraka wa taala yang telah memudahkan kepada kita semua untuk kita bisa kembali berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ini termasuk di antara amalan saleh yang memudahkan kita, yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nufus, yang mana kita sedang berada pada pembahasan nutrisi-nutrisi yang berguna, yang bermanfaat bagi hati kita. Baik. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas salah satu nutrisi yang begitu penting dan begitu besar manfaatnya, dan sangat-sangat baik sekali, baik untuk kehidupan kita di dunia, apalagi untuk kehidupan kita nanti di akhirat, yaitu apa? Sebuah amal saleh, sebuah amalan yang hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan terhadap amalan ini, yaitu apa? Qiyamul lail. Ya. Dengan seseorang melaksanakan qiyamul lail, sholat di malam hari, sholat yang ini merupakan sholat sunnah. Kata Nabi SAW, afdhalus sholawat ba'dal faridah qiyamul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat faridah, setelah sholat fardu, adalah sholat qiyamul lail. Sehingga kalau dikatakan ini wajib, tidak, tetapi sisi keutamaannya itu lebih besar daripada ya sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bahkan kita ketahui ada satu sholat sunnah yang sangat-sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka yang melaksanakannya mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada dunia dan seisinya, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sholat qiyamul lail atau dengan istilah lain sering kita dapatkan sholat tahajud, maka ini lebih besar lagi pahalanya. Yang kita dapatkan lebih besar daripada dunia dan seisinya, dan lebih lagi karena sholat 2 rakaat sebelum subuh saja mendapatkan keutamaan tersebut, apalagi sholat qiyamul lail ini. Baik. Dan ternyata keutamaan dari sholat qiyamul lail ini pun dalil-dalil yang ada menjelaskan kepada kita betapa besarnya manfaat qiyamul lail bagi hati. Sekali lagi, kitab yang sedang kita bahas, kitab Tazkiyatun Nufus, adalah kitab yang membahas tentang bagaimana kita mentazkiyah jiwa kita, tentang bagaimana kita membersihkan, merapihkan, menata dengan baik hati kita. Karena dengan hati yang baik, sebagaimana kata Nabi, akan melahirkan kepada tubuh yang baik, amalan yang baik, dan kehidupan yang baik pula. Dan amalan-amalan saleh yang dilaksanakan oleh hati itu pun merupakan amalan-amalan yang besar. Baik. Jadi antara yang bisa menguatkan hati kita sekali lagi adalah amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh anggota tubuh, yaitu qiyamul lail di antaranya. Baik. Qiyamul lail, maka penulis melanjutkan di sini amal ayat faqauluhu ta'ala. Adapun dari sisi ayat-ayat yang datang dari Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Kata Allah Tabaraka wa taala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay laili wa nisfahu wa thuluthah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri atau melaksanakan qiyamul lail adna min thuluthay lail. Lebih dekat lagi kepada waktu subuh dari 2/3 malam, atau setengah malam, atau sepertiga malam. Artinya ini waktu-waktu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malam tersisa 2/3, maka lewat sedikit itu sudah mulai beliau sholat qiyamul lail. Itu kurang lebih waktu ini adalah setelah sholat isya. Itu sudah bisa bagi kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Atau setengahnya, ya setengah malam itu kurang lebih lewat tengah malam. Ya kalau sekarang antara jam 11:30 lah, ini jam 11:30 sampai jam 12:30 lah kurang lebih. Lewat dari itu setengah malam terakhir mulai melaksanakan qiyamul lail, atau sepertiga malam terakhir, ya ketika sudah mendekati ke waktu subuh, atau ketika ketika sedang berpuasa, sedang melaksanakan ibadah sahur. Baik. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam
surah Al-Furqan ayat yang ke-64. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina yabtaguna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ya, dan mereka walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, ya, mereka orang-orang yang yabitun, yang mereka menghidupkan malamnya. Dan mereka menghidupkan malamnya tersebut di Rabbihim, untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujjadan dalam keadaan bersujud wa qiyam, dan dia pun berdiri, artinya melaksanakan salat. Baik, Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang tidak menghabiskan sepenuh malamnya sepenuhnya untuk tidur saja. Bahkan sebagaimana kita akan dapat nanti bagaimana para salaf kita, para pendahulu kita, mereka betul-betul menjadikan malam itu adalah momen untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan qiyamul lail. Adapun dari sisi hadis, qaulu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'da al-maktubah qiyamul lail. Kata beliau, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Itu sudah kita singgung ya di riwayat yang lain. Sehingga intinya setelah sholat fardu yang begitu agung, setelah sholat fardu yang Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menyariatkannya dengan cara diangkat Nabi kita Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha dalam kisah Isra wal Mi'raj. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat yang paling agung setelah sholat 5 waktu adalah sholat qiyamul lail. Wa min hadits Abi Hurairah, selanjutnya hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa thabata fi sahihain, hadis tadi ada muttafaqun alaih juga ya. Hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya wa ghairihi, dan yang selainnya, min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis Abu Hurairah yang selanjutnya akan kita bahas, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrad min salat al-isya ila al-fajr 11 rak'atan. Yusalli baina kulli rak'atain wa yutir bi wahidatin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan salat setelah beliau menyelesaikan salatul isya ilal fajar, sampai fajar. Bayangkan, dari ba'da isya beliau salat sampai kapan? Sampai waktu subuh. Ini cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail. Baik, berapa rakaatnya? Tidak banyak rakaatnya. 11 rakaat. Ya, hanya 11 rakaat saja. Baik. Yusallim baina kulli rak'atain wa yutir bi wahidah. Beliau salam di setiap 2 rakaat dan beliau melakukan witir hanya dengan 1 rakaat saja. Baik, ini salah satu tata cara salat qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, dan ini menjadi dalil yang pertama bahwasanya salat sunnah itu sekalipun ada salat sunnah yang 4 rakaat ya, misalnya sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur, ya, mau sebelum zuhur atau setelah zuhur, itu disyariatkan sholatnya 4 rakaat, atau sebelum atau setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat yang disunahkan sebetulnya 4 rakaat, ya, kalau seseorang sholatnya di masjid. Bagaimana tata cara sholatnya? Ya, secara keumuman sholat sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu melaksanakan 2 rakaat. Baik, ya, diputus dengan setiap kali 2 rakaat sebagaimana di dalam hadis. Sehingga di dalam hadis ini pun ya ada tata cara di mana sholat qiyamul lail yang nanti kita amalkan di bulan Ramadan dengan nama lain sholat tarawih, ya, boleh 2 rakaat kemudian sampai di akhir ya tidak langsung witir 3 rakaat tetapi masih sholat tarawih atau qiyamul lail 2 rakaat dan witirnya hanya 1 rakaat saja, ya, sebagaimana di dalam hadis ini. Dan ada riwayat-riwayat yang lain, karena sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW tidak hanya tinggal di rumah Aisyah, ya, tidak hanya tinggal bersama dengan Aisyah, tetapi tinggal bersama istri-istrinya yang lain, atau terkadang beliau sholat di masjid bersama dengan para sahabat, ya, sehingga kalau memang di sana ada riwayat yang lain tentang jumlah rakaat, tentang tata cara sholat Nabi SAW, maka itu pun bisa kita amalkan, ya, semuanya bisa kita amalkan. Baik. Kemudian selanjutnya, wa fil khabar innahu dzukira indahu rajul yanam kullal laila hatta yusbih. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang setiap harinya hanya tidur saja. Baik. Ketika malam harinya sama sekali tidak pernah menghidupkan malamnya dengan ibadah, hanya tidur saja. Hatta yusbih, sampai dia masuk ke dalam waktu subuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan tentang orang ini, dzaka rajulun bana syaitan fi udhunihi. Maka orang ini adalah orang yang dikencingi oleh syaitan di kedua telinganya, kata Rasulullah SAW. Ya, orang yang tidak pernah melaksanakan salat qiyamul lail, ya maka mereka adalah orang yang dikencingi oleh syaitan. Alhamdulillah. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ya'qid syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nam thalatha aqad. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di leher salah seorang di antara kalian ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Yadrib makana kulli 'aqdatin 'alayka laylun tawil farqun. Kemudian di setiap ikatan tersebut, ya, maka syaitan akan berusaha untuk bagaimana caranya agar dia tidur dalam jangka waktu yang lama. Fa idza staiqad, maka ketika seseorang bangun, wa dzakara Allah, lantas dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, inhalat 'uqdah, maka dia akan terlepas salah satu ikatan dari 3 ikatan tadi. Ya, sehingga yang pertama kali kita lakukan ketika bangun dari tidur yaitu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa bangun tidur, ya, atau kita melaksanakan zikir-zikir apapun yang sekiranya mudah bagi kita. Baik, maka itu akan menghilangkan atau melepaskan salah satu dari 3 ikatan syaitan. Fa in tawadda'a in halat 'uqdah. Kemudian seandainya dia bangun lagi, kemudian dia mengambil air wudu, maka akan terlepas lagi 1 ikatan. Fa in shalla in halat 'uqdah. Kalau dia melaksanakan salat qiyamul lail, maka itu pun akan melepaskan salah satu ikatan lagi. Fa asbaha nasyitan tayyibun nafs. Nah, ini menjadi dalil, ya. Kata Rasulullah SAW, maka kalau memang seperti itu kebiasaannya, dia akan masuk ke waktu pagi dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan jiwa yang sangat baik. Dia berhasil melepaskan ikatan-ikatan syaitan tadi. Terbayang ketika ini tidak dilakukan, berarti ikatan syaitan terus berada di leher kita. Ya, apalagi kalau berhari-hari kita tidak sholat tahajudnya misalnya, akan selalu tersisa salah satu dari ikatan syaitan. Apalagi mereka yang bangunnya siang hari, ya, terlewatkan hal yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, berupa sholat fardu. Tapi terlewatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang seharusnya dilakukan di malam hari. Ya, maka ini adalah orang-orang yang mungkin ikatan syaitan sudah menumpuk di lehernya. Sehingga sulit bagi dia untuk menerima kebaikan, sulit dinasihati, sulit untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ya dari orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Baik, di antara sebabnya mungkin di antaranya adalah ketika mereka tidak mau berusaha untuk menghidupkan malamnya. Wa illa asbah khabithun nafs kaslan. Kalau seandainya dia tidak melakukan perkara tadi, kata Rasulullah SAW, dia akan masuk di waktu pagi hari dalam keadaan khabithun nafs, dalam keadaan jiwanya ini buruk sekali, kaslan, ya, dia akan menjadi seorang yang pemalas. Baik, ya, sekali lagi ini merupakan sebuah kisi-kisi dari Nabi SAW. Kalau bangun tidur segera berzikir kepada Allah, kemudian lanjutkan dengan berwudu, kemudian lanjutkan dengan sholat malam. Ya, jangan dulu kita sibukkan diri kita dengan gadget kita misalnya, dengan perkara-perkara dunia kita, tetapi dahulukan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengawali permulaan di hari-hari kita. Baik, dan ini akan mendatangkan ketenangan jiwa. Ini akan memberikan kebaikan bagi roh kita. Ini menjadi dalil. Ya, kenapa qiyamul lail ini menjadi satu hal yang sangat bermanfaat bagi hati kita, karena seseorang akan masuk ke waktu pagi ketika dia sudah melaksanakan qiyamul lail dalam keadaan thayyibun nafs, kata Rasulullah SAW. Dalam keadaan jiwanya itu baik. Ya, dan jiwa itulah tempat tempat tinggal jiwa dan di hatinya, ya, di qalbnya, di jantungnya. Ketika hatinya dalam keadaan baik, jiwanya dalam keadaan baik, maka tentu saja ini akan melahirkan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Baik, maka itulah ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana keutamaan dari qiyamul lail.
Adapun athar, ya selanjutnya akan kita bahas athar-athar atau ucapan-ucapan para pendahulu kita dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya. Disebutkan kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah seorang qari'ul Quran. Ya, beliau adalah seorang pembaca Al-Quran. Beliau sering diminta oleh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran. Bahkan Rasulullah yang menikmati mendengarkan bacaan dari seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika para sahabat mulai berijtihad, ya ketika itu bukan ijtihad, ya mereka melakukan di zaman Nabi SAW, artinya atas persetujuan Nabi juga SAW untuk memulai berdakwah secara terang-terangan, ya, karena sebelumnya mereka ketika turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, beliau datang dari rumah ke rumah menyampaikan dakwahnya. Kemudian para sahabat yang menerima dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai melaksanakan menjalankan Islam secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya, mereka membaca Al-Quran, mereka sholat di dalam rumahnya, atau memilih rumah salah seorang dari kalangan para sahabat untuk melaksanakan ibadah. Tidak berani untuk sholat di Ka'bah bahkan. Ya, mereka berani sholat di Ka'bah itu setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar masuk Islam, barulah mereka mulai berani karena merasa akan ada yang membackup, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebelum itu terjadi, mereka dakwah sembunyi-sembunyi. Ketika sudah mulai banyak kaum muslimin di kota Makkah, maka mereka berpikir, kenapa masih ada orang-orang kafir di sana? Karena mereka tidak tahu bagaimana indahnya Al-Quran. Ya, karena mereka tidak tahu bagaimana nikmatnya mendengarkan Al-Quran. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani untuk melakukannya karena takut dizalimi, takut dipukuli, takut mendapatkan keburukan-keburukan dari orang kafir Quraisy. Dan ketika itu yang berani untuk maju yaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika beliau menawarkan diri, maka sahabat mengatakan, tidak, jangan engkau wahai ibn Mas'ud. Kami saja orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah Quraisy tidak berani untuk melakukannya. Engkau itu tidak punya qabilah ibaratnya. Ya, Ibnu Mas'ud bukanlah seorang yang berasal dari kaum-kaum yang terhormat. Beliau adalah seorang yang biasa-biasa. Ya, kalau engkau baca Quran, mereka akan lebih berani untuk menyakiti wahai Ibnu Mas'ud, kata para sahabat. Kami tidak ingin melihatmu disakiti, intinya seperti itu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, tidak apa-apa, itu bukan masalah bagi. Akhirnya beliau tetap pergi di tengah-tengah kumpulan-kumpulan orang-orang kafir Quraisy. Ya, beliau membacakan Al-Quran. Sebagian ada yang menikmati dan sebagian besar tentu saja ada yang marah, ya, mendengarkan isi dari Al-Quran dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, sehingga sebagaimana yang terjadi oleh para sahabat, beliau pun dipukuli, ya, beliau pun disakiti, beliau pun dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Melihat kondisi seperti itu, para sahabat tidak tega, ya, melihat Ibnu Mas'ud dipukuli oleh orang-orang. Kata mereka, apa aku bilang, jangan kau bacakan Al-Quran. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ya, kalau kalian mau, aku mau membacakan lagi, sekalipun dipukuli lagi. Ya. Tidak peduli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sekalipun beliau dipukuli, yang penting ingin mendakwahkan isi dari Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita sekarang dakwah ditolak sedikit, sudah mulai mundur, ya. Mulai merasakan hal-hal yang tidak nyaman, mulai kita tidak berani untuk maju lagi. Bukan berarti tidak berani, tetapi ya, kita berusaha tetap kita berusaha melakukan hal-hal yang terbaik untuk berdakwah di jalan Allah. Ingat, para pendahulu kita pun, mereka pun dizalimi. Mereka pun merasakan hal-hal yang lebih parah bahkan daripada kita sekarang. Maka hendaknya kita bersyukur dan tetap bersemangat yang menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada pembahasan. Adapun dari sisi athar, yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza hadatil uyun, ketika mata-mata terpejam, ya, ketika manusia sudah mulai tidur, qama fayasma'u lahu dawai kadawai nahl hatta yusbih. Maka ketika mata-mata terpejam, manusia sudah tertidur, ya. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menghidupkan malamnya sehingga terdengar dawai, ya, dawai itu suara menggungung gitu, ya. Suara yang
beliau membaca Al-Quran, beliau sholat tetapi dengan suara yang tidak terlalu keras. Ya, suaranya itu pelan-pelan. Ya, suaranya itu bagaimana? Pelan-pelan. Baik, maka ini menjadi dalil ya ketika sholat malam sekalipun disyariatkan kita sholat malam sebagaimana ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya maka sholatlah dengan suara yang tidak terlalu keras. Ya, dengan suara yang terdengar tetapi tidak terlalu keras. Baik. Jadi boleh kalau sholat malam kita mau menjaharkan, ya, kita suarakan itu boleh. Baik. Sebagaimana sholat tarawih pun mungkin di imam membacanya dengan keras, ya, dengan jahat. Boleh ketika di rumah kita sholat qiyamul lail, ya, dengan dikeraskan tetapi tidak terlalu keras sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Wa qila lil Hasan, ya, pernah ditanyakan kepada Al-Hasan, ma balul mutahajjidin ahsanun nas wajhan. Apa yang menjadikan mereka orang-orang yang sholat tahajud memiliki wajah yang paling baik di antara kita? Qal li'annahum khalu birrahman fa'albasahum nuran min nuri. Kata Al-Hasan Al-Basri, karena mereka adalah orang-orang yang senang untuk berduaan dengan Ar-Rahman, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahajud sendirian dilaksanakan. Malam hari manusia tidur, dia terbangun dan dia sedang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'albasahum nuran min nuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan cahaya dari cahaya-cahayanya kepada orang-orang yang melaksanakan salat tahajud. Wa qala inna ar-rajul la yudhibu dzam fayuhram bihi qiyamul lail. Demikian pula, ya, Al-Hasan pernah mengatakan sesungguhnya seseorang itu sangat mungkin karena sebab dosa yang dia lakukan maka dia akan diharamkan dari melaksanakan qiyamul lail. Baik. Karena sebab dosa seseorang akan sulit. Kalau kita sekarang bertanya-tanya kenapa sulit sekali melaksanakan qiyamul lail? Kenapa sulit sekali untuk bangun di malam hari sebelum waktu subuh, ya, di sepertiga malam, di setengah malam, atau bahkan 2/3 malam pun yang kita masih bangun, kadang-kadang sulit bagi kita untuk melaksanakan sholat tahajud, lupa. Ya, yang teringatnya makan, minum, ngobrol, atau kehidupan duniawi kita. Sering kita tertipu dengan istilah quality time kita dengan keluarga. Kapan quality time kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jangan sampai lupakan, itu yang paling utama. Itu yang paling penting. Itu bisa kita lakukan di malam hari, dari mulai malam sampai kepada waktu subuh. Itu waktu untuk kita ya berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rajulun li ahadi salihin, berkata seseorang kepada salah seorang yang saleh, la astati' qiyamul lail fasifli dawa'an. Aku tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail, maka beritahu kepada aku apa obatnya supaya aku bisa melaksanakannya. Faqala la ta'sih bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Maka seorang yang saleh ini mengatakan, hendaknya engkau tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala di siang hari, maka dia Allah Subhanahu wa taala yang akan membangunkanmu di malam hari di hadapannya. Ya, artinya apa? Qiyamul lail memang ibadah yang tidak mudah. Memang ibadah ini berat. Ya, di waktu seseorang sedang lelah, seseorang sedang nyaman-nyamannya, enak-enaknya tidur. Oleh karena itu kita semua butuh kepada apa? Butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita sendirian. Sehingga bagaimana caranya? Jangan maksiati Allah di siang harinya. Jangan maksiati Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berada di waktu siang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita di waktu malam, ya. Terkadang kita sudah setel alarm, ya, sudah dikeraskan bagaimanapun, sudah minta tolong sama keluarga kita, untuk membangunkan kita. Kalau Allah tidak memberikan taufik, tetap kita akan tidur lagi, ya. Oleh karenanya bagaimana? Jangan lupa kita minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku ini sholat malam. Ya, hal-hal simpel seperti ini minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan membangunkan kita. Ya. Demikian pula waqala Abu Sulaiman, ahlul lail fi lailihim alad min ahli lahu fi lahwihim walaula al-lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Berkata Abu Sulaiman, ya, orang yang senantiasa mendirikan salat malam di waktu malamnya alad, mereka jauh merasakan kelezatan min ahli lahu, daripada orang-orang yang mereka itu lalai dengan kelalaiannya. Jadi jangan kira ketika kita melihat orang-orang
melaksanakan sholat malam, ngapain capek-capek sholat malam, ya. Apalagi yang sholat malamnya lama-lama, itu mau terlalu ekstrim, berlebihan katanya, ya. Kalau kita sholat malam lama-lama, taib. Maka ketahuilah seorang yang soleh, ya, justru mereka jauh lebih menikmati hal tersebut daripada orang-orang yang sedang lalai dengan kelalaiannya. Mereka yang sibuk dengan kehidupan dunianya, apalagi dengan permainannya, dengan hal ini, dengan hal itu yang tidak penting. Apalagi dengan maksiatnya. Jangan kira orang-orang yang bermaksiat yang terlihat begitu menikmati kehidupan maksiatnya, mereka sedang menikmati, enggak. Ya, mereka sedang menyakiti dirinya, mereka sedang melukai hatinya, mereka sedang menodai hatinya. Ingat kata Nabi SAW, siapa yang melakukan kemaksiatan, ya akan nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, akan dititikkan di dalam hatinya dengan satu titik yang hitam. Semakin banyak kemaksiatan dia lakukan, semakin hitam hati, semakin berat jiwa, semakin lelah jiwanya, semakin capek, ya semakin tidak nikmat. Sekalipun syaitan terus-menerus membisikkan kepada dirinya, ya memberikan tipuan-tipuan kepada dirinya seakan-akan dia sedang merasakan kenikmatan. Tidak, justru dia sedang melukai dirinya, melukai jiwanya. Beda dengan orang yang qiyamul lail, terlihatnya saja seperti lelah, capek, bangun malam-malam, ya ibadah, membuka Al-Qur'annya, ya setelah dia qiyamul lail kemudian dia berdoa berlinang air mata, seakan-akan capek, lelah. Justru itu adalah hal yang begitu nikmat bagi mereka yang sedang melaksanakannya. Ya, jauh lebih nikmat, jauh lebih menikmati daripada orang yang sedang maksiat dengan kemaksiatannya. Kemudian kata Abu Sulaiman, walaulal lail ma ahbabtu al-baqa fid dunya. Kalau bukan karena qiyamul lail, ya, maka aku tidak senang untuk terus hidup berada di dunia ini. Baik. Wa qala Ibnu Munkadir, berkata Ibnu Munkadir, ma baqiya min ladzati dunya illa thalath. Tidak ada yang tersisa dari kelezatan dunia kecuali tiga perkara. Qiyamul lail, ya, yaitu salat qiyamul lail, wa liqa'il ikhwan, kemudian bertemu dengan ikhwan, ya saudara-saudara seiman, wa salatul jamaah, dan melaksanakan salat jamaah, ya di masjid bersama dengan kaum muslimin. Lihat bagaimana para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, mereka menyandarkan kenikmatan, menyandarkan kebaikan, kelezatan bukan kepada perkara dunia. Sekalipun mereka menyebutkan ini perkara dunia, ya. Perkara dunia bagi mereka itu apa? Qiyamul lail. Perkara dunia bagi mereka itu apa? Ya silaturahim, bertemu dengan kerabat, atau silatul ukhuwah dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kerabat tetapi saudara seiman, saudara seislam, saling tolong menolong, ya. Demikian pula mereka melaksanakan salatul jamaah. Bagi mereka ini dunia, ya. Bagi mereka inilah yang disebut dengan kelezatan. Masya Allah. Oleh karenanya seorang muslim jangan sampai tertipu, ya. Jangan sampai kita terlalu tertipu dengan dunia-dunia kita yang itu semua tidaklah betul-betul akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Baik. Selanjutnya, ya, yang kita bahas tadi, tidak secara spesifik membahas tentang bagaimana qiyamul lail itu, walaupun secara isyarat, ya jelas apa yang disampaikan oleh Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula ucapan para sahabat, ini menunjukkan jiwa yang tenang yang mereka miliki. Ini menunjukkan hati yang sehat, hati yang selamat yang mereka miliki, sehingga di antara pancarannya atau manfaatnya adalah mereka melaksanakan amalan-amalan yang luar biasa. Dan amalan itu pun merupakan, ya, ada timbal baliknya antara amalan dengan kualitas hati. Itu apa diantaranya? Qiyamul lail. Tapi selanjutnya, ya, secara manfaat qiyamul lail bagi hati kita, ternyata dalil-dalil banyak yang mengisyaratkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi kepada kita, ya. Maka yang namanya qiyamul lail akan menghidupkan dan melembutkan hati kita, ya. Ibadah qiyamul lail ini akan membuat hati kita bersemangat, akan lebih membuat hati kita lebih terfokus, ya. Sebagaimana tadi isyaratnya dari Nabi, orang yang qiyamul lail asbah nasyiatan thayyibun nafs, yang melaksanakan qiyamul lail akan masuk ke waktu pagi dalam keadaan nasyid, semangat, dalam keadaan thayyibun nafs, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits muttafaqun alaih. Kemudian secara keumuman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6. Kata Allah tabaraka wa taala, inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nasyiatul lail, bersemangat di malam hari untuk bangun, untuk sholat, untuk ibadah, hiya asyaddu wad'a, itu jauh lebih kuat lagi pengaruhnya bagi jiwa kita, jauh lebih besar lagi manfaatnya bagi hati kita. Wa aqwa muqila, dan itu merupakan bacaan atau ucapan yang paling lurus ya. Baik. Ketika seseorang bangun sendirian di pagi hari atau di malam hari yang menjelang masuk waktu subuh, sepertiga malam, setengah malam terakhir, baik, maka ini merupakan keutamaan yang begitu besar. Di antara yang mendapatkan manfaatnya yaitu hati seseorang. Kata Ibnu Katsir rahimahullah membahas tentang tafsir dari ayat tadi, ayat athbatil qalb. Kalau seorang bangun di malam hari untuk qiyamul lail, ini akan lebih mengokohkan hati. Ya, ini akan lebih mengokohkan hati seseorang. Wa ajma' lil ham, dan akan membuat seseorang fokus dalam hidupnya. Ya. Tapi ingat, kehidupan seseorang itu tugasnya apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan lupa ayat tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya apa? Untuk ibadah. Kadang-kadang fokus kita untuk ibadah ini, ya, bukan kadang-kadang ya, mungkin setiap hari kondisi kita seperti ini. Seringkali kita terdistraksi ya dari fokus yang seharusnya, belok sana, belok sini, sibuk ini, sibuk itu dengan perkara-perkara dunia kita. Padahal kita harusnya itu ibadah dengan ibadah yang kuat. Perkara dunia hanya sampingan-sampingan saja. Tidak kita jadikan itu sebagai nomor satu. Bahkan kalau bisa perkara dunia ini pun, bekerjanya kita, ya, berdagangnya kita, itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kita punya kewajiban memberi nafkah misalnya, dan hal-hal yang lain dikaitkan dengan beribadah, bukan dengan tujuan-tujuan dunia murni. Makanya orang-orang yang bagaimana? Ya, mereka orang-orang yang fokus hidupnya, orang-orang yang tahu kemana arah jalan hidupnya. Di antara caranya bagaimana? Qiyamul lail, salat malam. Wa ab'an 'anil syawaghil, ya, dan orang-orang yang seperti ini akan dijauhkan dari berbagai macam gangguan-gangguan, ya. Itu tafsir dari ayat dari surat Al-Muzammil ayat yang ke-6 yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian manfaat selanjutnya, qiyamul lail ini akan menjadi penghapus dosa. Ya, ini akan menjadi penghapus dosa dan akan menjadi pembersih bagi hati kita. Ya, akan menjadi pembersih bagi hati kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, dan ini merupakan hadis yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian semua melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu dza'us salihin qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail ini merupakan kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, dan ini merupakan bentuk qurbah, ya, bentuk mendekatkan dirinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan yang namanya qiyamul lail kata Rasulullah maghfarah, ya, merupakan pentakfir, penggugur bagi apa? Lisayyi'at, bagi keburukan-keburukan. Apa yang paling buruk? Dosa. Ya, ini akan menjadi penggugur bagi dosa-dosa. Baik. Qiyamul lail, sekalipun seseorang di dalam qiyamul lailnya itu tidak beristighfar misalnya, tidak secara khusus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia akan mendapatkan ampunan dari keumuman amalan qiyamul lail itu sendiri. Bayangkan kalau itu dibarengi dengan taubat, dibarengi dengan istighfar, dibarengi dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ini akan jauh lebih, ya, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil itsm. Ya, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya qiyamul lail ini akan menjadi penghalang dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, secara umum tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan asyaddu wad'a. Yang namanya qiyamul lail akan lebih kita itu kuat, akan lebih kita itu kokoh ketika masuk waktu pagi untuk menjalani hari tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Dan di antara kebaikan tentu saja, Pak, tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi qiyamul lail jelas manfaatnya, membuat kita semua kokoh dan membuat kita akan menjauhkan dosa-dosa, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya, qiyamul lail ini akan membawa kepada ketentraman, ya, dan akan menjadi obat dari setiap kegelisahan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara keumuman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Surat Ar-Ra'd ayat yang 28.
Karena Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatmainnul qulub. Ini akan memberikan ketumakninahan di dalam hati kita, memberikan ketenangan, ketentraman di dalam hati kita dengan berzikir. Baik. Dan qiyamul lail apakah itu termasuk zikir? Jelas. Zikir itu kata para ulama bukan hanya kalimatut thayyibah saja, semua amal saleh itu zikir. Itu satu sisi. Dan demikian pula yang namanya qiyamul lail, ya tercakup pula di dalamnya berbagai macam zikir, dari membaca Al-Qur'an, memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, itu semua adalah apa? Zikir. Ya. Dan dengan hal tersebut seseorang akan lebih kuat lagi, lebih tenang lagi jiwanya, ya, untuk menjalani harinya. Dan ini menunjukkan apa? Dengan qiyamul lail, ya, akan mendatangkan ketenangan kepada jiwa. Dengan qiyamul lail hati kita akan menjadi hati yang benar-benar berkualitas, ya. Sehingga qiyamul lail ini memiliki manfaat yang jelas, yang betul-betul konkret terhadap apa? Terhadap hati kita. Kemudian di antara manfaat qiyamul lail, ya, hati itu di antara penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa menyerang hati kita adalah apa? Riya, ya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar, taib. Sehingga keikhlasan kita dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Ibadah itu harus dilihat orang dulu, baru kita mendatangkan ibadah dengan baik, ya. Ini masalah, ini penyakit. Taib. Kata Nabi SAW, fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal adalah seseorang yang riya, ya, syirik asghar, kata Rasulullah. Yaqumu rajul yusalli lima yara min nadhari rajulin. Seseorang melaksanakan sholat tetapi tujuannya adalah ingin dilihat oleh orang. Ini lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal, kata Rasulullah SAW. Yang itu melanda kita semua, ya, melanda kaum muslimin, melanda orang-orang saleh, melanda orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fitnah Dajjal, ya kenapa? Itu hanya melanda orang-orang akhir nanti, ya. Dan umumnya yang terkena fitnah Dajjal ya mereka orang-orang Khawarij, orang-orang Yahudi, ya orang-orang yang memang kondisinya buruk. Baik. Tetapi fitnah seperti ini, riya, itu menyerang bahkan orang-orang saleh. Baik, oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati. Baik. Dan yang namanya ibadah, ya, dengan cara bersendirian seperti qiyamul lail, ini akan sangat melatih kepada hati kita untuk tidak riya. Walaupun kalau misalnya bertanya apakah ada kesempatan orang yang beribadah sendirian itu untuk riya, ada saja. Ya, orang sedang berada di gua misalnya, di tengah hutan, di tengah gunung sendirian, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia riya, mungkin saja. Ya. Karena yang namanya riya itu ada di dalam hati kita. Tapi mungkin dia berusaha menanti-nanti ada orang untuk melihatnya walaupun meskipun dia sedang sendirian. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang sekalipun sendiri tetap dia nggak sendiri-sendiri banget, ya. Tetap bawa gadget, ya. Tetap dia bikin konten ketika sedang ibadah. Itu kan yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ya. Tapi jelas keikhlasan itu betul-betul sangat-sangat berbahaya. Nah, setidaknya dengan membiasakan diri bangun malam, membiasakan diri berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, melatih jiwa kita bahwasanya kita itu harus sering-sering berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu nikmat, Masya Allah, ya, sangat nikmat sekali. Kita betul-betul menyandarkan semua permasalahan, semua kegelisahan, semua kesedihan kepada zat yang paling bisa mengatasi itu semua, Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita mau curhat sama orang, kita ragu-ragu orang ini bisa memberikan solusi atau tidak. Kadang kita was-was, jangan-jangan kalau kita cerita sama dia justru masalahnya semakin besar nantinya. Ya, itu kan kalau sama manusia seperti itu. Tapi kalau kita cerita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta kepada Allah Tabaraka wa taala, sudah jelas, sudah barang tentu apa yang akan kita dapatkan adalah kebaikan-kebaikan yang paling besar. Ya, kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Sekalipun mungkin solusinya akan datang secara bertahap, tidak secara langsung, ya. Tetapi setidaknya dengan kita mengadu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi kenikmatan tersendiri bagi jiwa kita. Dan sekali lagi, ini akan sangat-sangat menolong kita untuk apa? Untuk tidak riya, ya, untuk tidak sum'ah. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Kalau riya ingin didengar, ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar.
riya pada perkara yang terlihat mata, ibadah-ibadah yang terlihat mata. Kalau sum'ah pada ibadah-ibadah yang terdengar oleh telinga. Baik, oleh karenanya ya, jadi ini sangat rentan. Kaum muslimin sangat rentan tentang perkara ini. Oleh karenanya kita harus berhati-hati. Dan kita bisa melatihnya sekali lagi dengan apa? Dengan qiyamul lail. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata tentang hal ini. Kata beliau, "Ma a'lamu syai'an ashadda 'ala syaitan min salatil lail." Ya. Kata beliau, aku tidak mengetahui ada satupun ibadah yang paling berat bagi syaitan untuk mengganggunya ya daripada ibadah apa? Qiyamul lail. Ibadah qiyamul lail ini syaitan sangat berat, sulit cari cara agar ibadahnya seseorang itu rusak. Kalau sholat berjamaah, ya sholat yang dilihat oleh orang banyak, berdakwah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang terlihat oleh orang banyak, syaitan akan sangat mudah membolak-balikan hati manusia. Membolak-balikan hati seperti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Syaitan akan mudah untuk memberikan was-was, ya, menyampaikan syubhat-syubhatnya, bisikan-bisikannya, gangguan-gangguannya kepada kita agar kita tidak ikhlas di dalam ibadah. Tapi beda dengan qiyamul lail. Ya, seseorang sedang sendirian, orang-orang lagi tidur, orang-orang sedang tidak aktif ketika itu. Ya, bagaimana dia bisa riya? Bagaimana dia bisa sum'ah? Ya, tetapi yang namanya syaitan tentu saja tidak akan diganggu. Setidaknya itu akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk melatih keikhlasan kita. Baik. Maka orang-orang yang seringnya qiyamul lail, dia akan terbiasa ibadah untuk tidak dipuji. Dia akan terbiasa untuk ibadah dengan tidak dilihat, tetapi dia tetap menyempurnakan ibadahnya karena dia tahu dia dilihat Allah, karena dia tahu dia mengharapkan ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari manusia. Baik. Kemudian sehingga selanjutnya manfaat qiyamul lail ini akan membuat hati kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita melaksanakan qiyamul lail. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam menuju langit dunia. Hina yabqa thuluth al-lail al-akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ya. Sedikit kita sampaikan tentang perkara akidah dari masalah ini. Maka ini adalah dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Berarti kalau begitu dalil ini sahih atau tidak? Sahih. Ya. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan hal tersebut. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan tentang perkara ini. Ya. Mari kita akui bersama-sama, atau kita pertanyakan, yang lebih tahu tentang agama Islam itu Rasulullah SAW atau selain Rasulullah? Jelas Rasulullah SAW. Murid-murid yang paling cerdas dari kalangan kaum muslimin, apakah para sahabat yang bertemu langsung Rasulullah SAW atau orang-orang setelah para sahabat? Jelas para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, kemudian dipahami oleh para sahabat, pemahaman mereka kah yang paling baik ataukah pemahaman orang-orang setelah mereka? Jelas pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak pernah ada satupun riwayat, cerita, kisah ketika Rasulullah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kemudian ada sahabat yang menolak hal tersebut. Tidak pernah. Atau ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seperti apa turunnya Allah Subhanahu wa taala misalnya? Atau mempertanyakan, kok bisa-bisanya Allah turun ke langit? Ya, kalau begitu Allah berada di dalam langit, berada di dalam makhluk. Ya. Dan sebagaimana ini yang diucapkan oleh siapa? Oleh orang-orang filsafat, oleh orang-orang ahli kalam, oleh orang-orang yang mengambil ilmu untuk agama dari siapa? Dari orang-orang kafir, ya, dari para filsuf Yunani. Tapi mereka menolak akhirnya. Kenapa? Karena bagi mereka Rasulullah, para sahabat tidak lebih cerdas daripada akal-akal mereka. Karena bagi mereka Rasulullah salah menyampaikan hadis.
Ya, karena bagi mereka tidak tepat ini atau ada yang disembunyikan oleh Rasulullah dan para sahabat sehingga perlu mereka ungkapkan yang tersembunyi tersebut. Dengan apa? Dengan bahasa mereka takwil. Ya, berarti ini harus ditakwil katanya. Karena gak mungkin Allah ada di langit. Karena gak mungkin Allah turun ke langit dunia. Karena gak mungkin Allah begini, gak Allah begitu. Akal yang mereka pakai. Ya. Bagi mereka dalil tidak lebih kuat daripada akal. Bagi mereka Rasulullah tidak lebih tahu tentang agama daripada mereka sendiri. Bagi mereka para sahabat bukanlah murid-murid yang terbaik. Ya, karena bagi mereka lebih baik orang-orang kafir dari kalangan Yunani, ya dari para filsuf, ahli-ahli filsafat, dan mereka yang membahas tentang masalah ilmu-ilmu kalam. Padahal kata Imam Syafi'i, ya yang mereka mengaku bermadzhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, hukm fil ahli kalam atur. Iya, kata beliau, kurang lebih banyak demikian. Orang bagiku hukum orang yang mempelajari ilmu kalam dari kalangan Asy'ariyah di antaranya, ya ilmu kalam itu di antaranya mazhab Asy'ari. Ya yang oleh orang zaman sekarang mereka mengatakan saya mazhab Syafi'i dan akidah Asy'ari. Padahal kata Imam Syafi'i orang yang belajar seperti ilmu Asy'ari itu harus dipukul, harus didera, harus dicambuk, ya. Karena begitu bahayanya ya pemikiran akidah tersebut. Ini kata Imam Syafi'i, kata imamnya mereka. Ya, yang kata mereka seperti itu. Baik. Sekali lagi, maka ketika datang dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi kita Muhammad SAW tentang sifat-sifat Allah, haram hukumnya bagi kita untuk menolak. Ya, karena jelas itu dalil. Baik. Lalu ketika mereka bertanya, loh, kok bisa Allah turun ke langit dunia? Berarti Allah ada dalam makhluk? Gak mungkin seorang Khalik berada di dalam makhluk. Itulah titik kesalahan mereka. Mereka menjadikan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Ya. Siapa yang mengatakan Allah berada di dalam langit? Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalau turun seperti turunnya makhluk misalnya, datang seperti datangnya makhluk? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah tabaraka wa taala yang mendengar dan Allah melihat. Artinya apa? Allah menafikan penyamaan. Tapi Allah menetapkan sifat mendengar, melihat. Allah tetapkan itu. Ya, artinya apa? Melihat, mendengarnya Allah tidak sama dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Selesai. Tapi orang-orang dari kalangan para ahli filsafat, ya, orang-orang dari kalangan ahli kalam, mereka menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Itu masalahnya. Jadi, maka kalau Allah datang, bukan berarti Allah butuh, karena Allah nggak sama. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Yang sama itu hanya sekedar nama. Ya. Kalau masalah pemahaman seperti ini, kalau masih mau pakai akal juga, kenapa nggak mereka berpikir sekarang itu manusia punya banyak kesamaan nama? Ya. Yang namanya manusia, ini manusia sama tidak? Makhluk sama makhluk saja? Beda. Anak kembar, mirip, wajahnya mirip. Tapi semuanya segalanya mirip, bahkan kadang-kadang suaranya sama, rambutnya sama. Dikasih nama mirip, ya cuma beda satu huruf biasanya. Anak-anak kembar itu kan 100% sama? Enggak, ada bedanya pasti. Ya, pasti ada bedanya. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan Khalik dengan makhluk? Sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk jelas jauh berbeda. Ya, enggak bisa disamakan. Ya, sekarang mobil sama mobil saja, ini ciptaan makhluk, ya. Namanya sama mobil, tetapi bagaimana? Beda tidak beda, ada bedanya. Ya, ini masih sedikit aja cerita. Saya pernah baca gitu ya, artikel mungkin ya bapak-bapak senang otomotif sering. Mekanik MotoGP itu mereka bilang motor mereka sekalipun dibangun dengan komputerisasi gitu ya, sedetail mungkin, yang biasanya kalau sudah dikomputerisasi satu dengan sama lainnya itu akan betul-betul sama. Ternyata kata mekanik tetap beda. Ya, satu motor dengan motor yang lain meskipun pabrikannya sama, dibuatnya sama, spesifikasinya semuanya, detail-detailnya, panjangnya, volumenya, apa-apanya sama, itu bisa berbeda. Ya. Ini apa? Ini makhluk dengan makhluk, bayangkan. Al-Khaliq dengan makhluk jelas tidak bisa disamakan. Ya. Dan orang-orang ahli kalam, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Kullabiyah, Maturidiyah dan lain sebagainya, mereka menggunakan data untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Data makhluk. Jadi kalau datang sifat
misalnya mendengar, ya kata mereka mah mendengar itu harus ada gendang telinga, harus ada ini, harus ada itu. Padahal kita nggak dapat dalil Allah memiliki sifat-sifat itu. Yang ada apa? Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya Allah? Kita katakan wallahu a'lam. Selesai. Yang pasti Allah mendengar. Ya. Dan tidak bisa disamakan. Ya. Allah berbicara. Kalau berbicara berarti harus ada pita suara. Berarti harus begini, berarti harus begitu. Ya. Kalau begitu berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kata siapa? Kalau bersuara itu harus ada pita suara. Ya. Gendang dipukul saja bersuara, tak ada pita suaranya di sana. Tapi akal mereka cacat. Ya, akal mereka sebetulnya cacat. Akal mereka tidak logis. Justru yang paling logis, yang paling akalnya sehat, yang paling waras adalah ketika menyerahkan segala sesuatunya kepada dalil. Apa kata dalil demikian, maka kita pahami sedemikian bagaimana datangnya. Ya, itu paling simpel, itu paling logis. Ya, dan ini penting kita sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tersesat ya karena perkara ini. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam berbagai macam kesesatan akidah karena tidak mau menerima ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya. Dan ini termasuk di antara bid'ah pertama di dalam agama ya, termasuk di antara kesesatan pertama yang muncul di sekitar tahun 200-an Hijriah ya, ketika masa-masanya para tabi'in. Oleh karenanya ulama-ulama yang terkenal memerangi hal-hal seperti ini ya mereka al-a'immah al-arba'ah ya, imam yang 4, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Mereka yang terkenal untuk melawan pemahaman-pemahaman sesat yang seperti ini. Demikian pula di ulama-ulama setelahnya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang beliau termasuk yang sangat-sangat ketat tentang perkara ini. Adapun Imam Ahmad, Imam Syafi'i terriwayatkan dari mereka tentang hukum takfir. Coba bayangkan, ini bukan kata kita ya, tapi ini pendapatnya sebagian ulama. Ya, pendapat sebagian ulama mengkafirkan orang-orang yang berakidah dengan akidah seperti tadi, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sekalipun beliau begitu keras membantah, tidak pernah dapat riwayat dari beliau mengkafirkan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Ya, sekali lagi ilmu kalam itu ya itu ilmu kalam itu jelmaan dari ilmu filsafat. Ya sebetulnya jelmaan dari ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini dari mana? Dari orang Aristoteles, Plato, ya siapa lagi orang-orang yang dahulu yang mereka itu membuat kaidah-kaidah tentang Allah, tentang Tuhan sesuai dengan akalnya mereka. Nah, oleh orang-orang Muslim diambil kaidah-kaidah tersebut. Padahal kan nggak pantas ya orang kafir bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tentang Allah, siapa yang kita dengar? Rasulullah, ya, para sahabat, bukan orang-orang kafir. Kan nggak lucu, ya. Nggak pantas kok bisa-bisanya orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah. Dan sekarang mereka terang-terangan. Ya, dulu mereka sembunyikan tentang ini. Mereka terang-terangan. Kata siapa ilmu filsafat salah? Sifulan nama-nama kafir itu mereka puji-puji akhirnya. Ya. Sedangkan pendapat sahabat, pendapat ulama tidak mereka indahkan. Ya. Dan jelas-jelas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling utama yang harus kita ikuti. Sekali lagi kembali kepada pembahasan Qiyamul Lail mendekatkan seseorang kepada Allah. Kenapa? Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ya, tadi sudah kita bahas. Turun Allah ke langit dunia itu sebagaimana datangnya dan kita terima itu, kita benarkan, kita tidak menolak. Naudzubillah. Ya, siapa kita berani menolak dalil? Kita ini bukan penentu syariat. Ya, yang menentukan syariat adalah Allah dan Rasul. Kita terima sebagaimana datangnya. Ya, tapi kita tetapkan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Turunnya Allah ke langit dunia tidak seperti turunnya makhluk dari mimbar ke bawah misalnya. Beda, iya beda turunnya makhluk dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika makhluk datang ke satu tempat, dia butuh tempat gitu ya. Masuk ke masjid berarti ada di dalam masjid. Datang ke masjid berarti dia ada di dalam masjid. Datang ke satu kota berarti ada dalam satu kota tersebut. Maka tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala tetap tidak bertempat? Sangat mungkin, dan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah nggak sama dengan makhluk. Gak usah juga dipertentangkan. Berarti kalau datang harus bertempat, nggak usah ngomong kayak gitu. Kenapa? Untuk siapa yang mengizinkan kita untuk ngomong seperti itu? Tidak ada dalil untuk membahas hal tersebut. Ya. Dan tidak pernah sahabat bertanya seperti itu kepada Rasulullah.
Ingat mereka murid terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya. Hina yaqulu al-lailil akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lah. Kemudian Allah berkata, siapa yang sedang berdoa kepadaku sehingga aku akan ijabah doanya. Ya, artinya apa? Ketika seorang bangun bangkit di malam hari, sholat malam, ya, dia akan ada dalam kondisi yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah di antara manfaat-manfaat, faidah-faidah seseorang yang melaksanakan qiyamul lail, memberikan manfaat yang sangat-sangat besar bagi kehidupannya, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Dan ternyata ya ada manfaat yang cukup spesifik bagi apa? Bagi hati manusia. Sehingga ikhwas sekalian, yang mudah-mudahan Allah mudahkan ya, apalagi kita sedang dalam penantian ya, dengan harapan yang begitu besar untuk segera bertemu dengan bulan Ramadan ya, dimana di sanalah kita akan sholat malam setiap hari insyaallah ya, di sanalah kita akan bertemu dengan sholat tarawih, bahkan kita melaksanakannya bersama-sama dengan kaum muslimin ya. Perlu diketahui, sholat tarawih itu pun termasuk qiyamul lail ya, sekalipun ada ulama yang mengatakan tarawih dan tahajud itu sama, ada yang mengatakan tarawih itu berbeda, tahajud berbeda ya. Al-muhim semuanya qiyamul lail, semuanya membangunkan atau mendirikan malam ya. Baik, mau dilaksanakan secara berjamaah di masjid sebagaimana itu dilaksanakan setelah zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau sendirian masing-masing di rumah sebagaimana itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah pernah berkali-kali sholat di masjid tetapi tidak sampai penuh sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka semuanya kebaikan. Dan tidak perlu juga untuk kita bertanya-tanya, oh, berarti apakah Umar melakukan bid'ah? Kalau Umar bid'ah enggak kira-kira? Ya. Kalau Umar melakukan bid'ah atau enggak? Ya tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Siapapun yang hidup di antara kalian akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Maka kalau ada perpecahan, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuknya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Petunjuknya khulafa'ur rasyidin itu adalah petunjuk yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar termasuk khulafa'ur rasyidin, jelas. Ya, Umar termasuk di antara para khulafa'ur rasyidin. Sehingga ketika ada orang mengatakan, kenapa bid'ah haram, tapi kalau tarawih melaksanakan misalnya ya. Tapi tarawih bukan bid'ah, tarawih datang dari seorang khulafa'ur rasyidin ya. Petunjuknya Umar adalah petunjuk yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga sekalipun itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah, itu tidak parah gitu ya, tidak menunjukkan sesuatu yang baru, hanya sekedar sholatnya saja berjamaah dan secara full. Sholat berjamaah tarawih itu dilakukan juga di zaman Rasulullah ya. Tetapi tidak secara full, hanya sekitar 4 malam atau berapa malam saja ya, sisanya Rasulullah sholat lagi di rumah. Maka ini tidak menjadi permasalahan yang besar. Boleh bagi kaum muslimin sholat secara berjamaah ya, boleh bagi mereka untuk sholat masing-masing di rumah, itu semuanya baik dan semuanya qiyamul lail ya, semuanya adalah qiyamul lail. Walaupun yang jauh lebih utama bagi kita untuk melaksanakan qiyamul lail itu kapan? Ya, di sepertiga malam terakhir ya, agar kita dapat keutamaan dekat dengan Allah ketika itu, dekat dengan para malaikat yang sedang mencari-cari. Ingat, ada satu hadis kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Allah mengutus para malaikat ya untuk mencari-cari siapa yang sedang berzikir di sepertiga malam terakhir. Dan demikian pula Allah pun turun secara langsung ya ke langit dunia. Oleh karenanya hendaknya kita benar-benar memanfaatkan. Jadikan momen Ramadan ini momen bagi kita untuk melatih diri kita, terkhusus untuk ibadah qiyamul lailnya dan tentu saja ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, dari shaum, qiraatul Quran, sedekah. Ingat Rasulullah kalau Ramadan sedekahnya lebih kuat lagi. Ya, maka dari itu mari kita berlomba-lomba. Mari kita mulai memanaskan diri kita. Ya, dari sekarang ibadah-ibadah, apalagi mungkin sebagian dari ikhwan yang sudah dari bulan Rajab kemarin ya, dari mulai bulan Rajab sudah mulai sering-sering puasa sunnah ya,
masuk Sya'ban sering puasa sunnah. Taib itu pun boleh. Rasulullah pernah puasa full selama Sya'ban, pernah. Ya. Boleh kita mau puasa sekarang, mau puasa pun boleh. Taib ya, dalam artian apa, untuk melatih. Yang nggak boleh itu kalau ada hari yang ragu, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ragu nih udah masuk Ramadan atau enggak. Nah itu nggak boleh kita puasa. Ya, tapi sebelumnya masih ada sekarang sekitar berapa hari lagi, 10 harian lagi lah ya, 10-11 harian lagi boleh mau latihan puasa dari sekarang, boleh. Ya sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk memanaskan ya, memanaskan tubuh kita supaya nanti tinggal kita ngegas betul ketika sudah sampai Ramadan untuk banyak-banyak ibadah, mulai sholat malam, mulai baca Quran ya, sehingga Ramadan nanti kita nggak tertipu dengan kehidupan dunia kita. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Baik, sudah cukup lama, masih mau tanya jawab nggak kira-kira? Oh tanya, makasih saya. Dalam pelaksanaan bulan Ramadan itu ya, ada yang 11 rakaat itu lama sampai pagi itu ya. Kalau seperti di kita itu rata-ratanya ya kan 1-2 jam atau 3 jam itu, apakah nilai seperti Pak Ustaz memberikan mobil itu ada perbedaannya gitu ya? Masya Allah. Nilainya gitu ya. Masya Allah. Jelas apa dari itu saya lupa. Inna idhamal bala inna idhamal jaza idhamal bala. Besarnya pahala itu ya tergantung dari besarnya ujian cobaan yang dirasakan. Gitu. Jelas beda Pak. Mereka yang sholat full dari malam sebagaimana sholatnya Rasulullah gitu ya, dari mulai badan isya sampai mendekati waktu sahur atau sampai waktu sahur. Ada yang seperti itu, ada Pak. Alhamdulillah di pondok kami biasanya malam-malam terakhir, 10 malam terakhir sholatnya seperti itu. Apalagi khususnya di malam-malam ganjil. Mau coba boleh Bapak mengisahkan. Ya, kita sholat mulai dari badan isya terus ya sampai menjelang sahur. Biasanya sholatnya 13 rakaat aja, nggak lama, nggak banyak. Ya. Tapi itu dulu waktu di Yaman kami itu seperti itu sholat. Ya, hampir setiap malam sholatnya seperti itu, dan Allah itu satu hal yang baik nantinya. Kalau teman-teman kita yang baru pindah ke pondok itu katanya awalnya capek, awalnya lelah, tapi kalau sudah terbiasa malah nikmat katanya. Ya, kalau sudah terbiasa malah nikmat. Jadi kita nanti mengatur waktu. Memang paginya mungkin atau siangnya lebih banyak tidur, nggak masalah ya. Pagi istirahat bersiap untuk malam untuk sholat. Dan jelas insya Allah kita berharap kepada Allah, insya Allah pahalanya lebih besar. Insya Allah, karena kan perjuangannya, pengorbanannya lebih besar. Ya, pengorbanan kita lebih besar daripada sholatnya yang lebih sedikit. Tetapi sekali lagi, sholat yang sebentar pun gak apa-apa. Ya, itu pun juga disyariatkan. Jangan sampai karena misalnya sholat di masjidnya lama, akhirnya di rumah pun gak sholat juga, enggak juga. Ya, pokoknya semampu kita sholat. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Nah, seperti itu Pak. Barakallahu. Ada lagi Pak? Maka Pak silakan. Ustaz, mengenai ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kata Allah. Ibadah yang kita kerjakan tidak hanya makbul tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, ibadah terdiri dari 2 macam. Yang pertama ibadah makdoh dan yang kedua ibadah ghairu makdoh. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ibadah makdoh dan ibadah ghairu makdoh? Ibadah makdoh itu sebenarnya istilah Pak ya. Kalau yang saya dapati itu, kalau ulama itu membuat, kalau lihat di ilmu usul fikih gitu ya, ilmu fikih ada ibadah itu nanti ibadahnya ada ibadah sebetulnya 3 ibadah itu. Ibadah hati, ibadah lisan, sama ibadah anggota tubuh. Itu ibadah yang kita dapati dari para ulama ya. Ibadah hati seperti beriman, ibadah lisan berzikir, ibadah anggota tubuh seperti bersedekah, membantu sesama ya. Itu ibadah. Adapun mahdhah dan ghairu mahdhah sebetulnya istilah, ada ibadah murni, ada ibadah yang ghairu mahdhah, tidak murni gitu ya. Itu istilah-istilah saja. Artinya yang mungkin ibadah yang mahdhah yang jelas ada dalilnya seperti apa itunya gitu ya. Adapun ghairu mahdhah adalah ibadah-ibadah yang secara umum saja. Misalnya diwajibkan bagi kita membantu sesama.
Membantu sesama itu apa? Bisa dengan memberikan pinjaman, bisa bantu ketika dia butuh. Nah, itu ghairul mahdhur. Tapi pada hakikatnya tetap itu adalah ibadah-ibadah juga, karena kembali kepada dalil yang umum gitu. Kalau ibadah mahdhur ya sholat misalnya, zakat ditetapkan berapa bayar zakatnya ya. Tapi kalau ibadah ghairul mahdhur ya membantu apapun itu bentuk bantuannya misalnya. Wallah ini yang saya paham. Wallah. Baik. Cukup mungkin ya insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan ya, dan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah yang kuat, dengan ibadah yang betul-betul bisa kita manfaatkan, optimalkan ya, seoptimal mungkin kita maksimalkan ya. Mulai dari sekarang kita latih qiyamul lailnya. Boleh Bapak saum misalnya nanti hari Senin, hari Kamis, atau saum daud atau saum mutlak ya, pokoknya pengen saum aja boleh ya, boleh. Pokoknya pengen saum untuk Allah boleh, bebas ya. Baik, kecuali nanti ketika sudah mau dekat-dekat, apalagi cuaca seperti ini biasanya agak-agak ini ya, agak-agak kemungkinan besar akan ada keraguan-raguan gitu. Kemungkinan besar akan ada keraguan-raguan. Masya Allah, alhamdulillah ya, di negeri kita, pemerintah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan Ramadan dengan cara ru'yatul hilal, dan ini cara yang syar'i, sehingga kita tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah ya untuk memulai dari Ramadannya. Kalau nanti misalnya ada keraguan-raguan ya, kemungkinan sekarang ternyata tertutup hilalnya oleh kabut, oleh awan ya kan, karena kata Rasulullah faikum ma'alaikum ya faqturuha. Kalau tertutup awan maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya. Nanti kan ragu nih di akhir itu, ini tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Nah itu kita nggak boleh saum gitu ya. Kalau ketika itu kita nggak boleh saum. Ada larangan untuk saum di hari-hari yang syak ya, di hari-hari yang kita ragu. Adapun sebelumnya boleh saum ya. Dalil yang menyebutkan nggak boleh saum setelah setengah bulan Sya'ban dalilnya lemah ya, itu pun dalilnya lemah. Tetapi sebagian ulama mengamalkan kalau seandainya gak terbiasa saum maka jangan. Tapi kalau misalnya terbiasa saum maka boleh. Tapi intinya insya Allah itu boleh bagi kita untuk saum meskipun sebelumnya kita belum saum ya. Tapi untuk membiasakan saum supaya nanti di bulan Ramadan ya tubuh kita sudah panas gitu ya. Tubuh kita maksudnya panas itu sudah terbiasa untuk ibadah. Baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan. Saya mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.